Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Daftar Wilayah Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Ibibullah dengan NPM 235101187. Yang kedua, M. Said Ramadan dengan NPM 2035166. Yang terakhir Erik Maulana Pratama dengan NPM 203511144. Selanjutnya, pengertian daftar wilayah. Daftar wilayah Indonesia adalah daftar yang memuat nama-nama wilayah administratif di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, atau desa, dan kelurahan. Setiap wilayah administratif memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia terdapat 38 provinsi, 514 kabupaten atau kota, 7.201 kecamatan, 82.196 desa, dan lebih dari 81.000 kelurahan. Daftar wilayah di Indonesia ini sangat penting untuk memudahkan dalam mengidentifikasi wilayah administratif tertentu dan memberikan informasi yang akurat tentang lokasi dan pembagian administratif Indonesia. Selanjutnya permasalahan. Yang pertama, dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, sudah pasti akan banyak provinsi, kota, bahkan sampai kelurahan yang jika kita masuk ke sebuah data akan membuat orang bingung membacanya. Yang kedua, walaupun bisa mencari data wilayah Indonesia secara khusus di Google, namun jika berpindah ke wilayah lain, maka perlu berpindah ke halaman lain dan akan memakan waktu. Jadi solusinya yang pertama dengan Neo4j, data yang ditampilkan akan terlihat lebih sederhana namun memiliki banyak atribut di dalamnya. Yang kedua, Neo4j menampilkan data yang berbentuk graf yang membuat data lebih mudah dipahami. Yang ketiga, dengan adanya fitur relasi di dalam Neo4j akan lebih mudah melihat hubungan wilayah dengan turunannya. Materinya yang pertama itu pengertian Neo4j, yang kedua pengertian Popoto, yang ketiga visualisasi Neo4j dan Popoto. Selanjutnya pengertian Neo4j. Neo4j adalah database graph atau graph database yang dirancang untuk mengelola data dalam bentuk graph. Ya, itu sebuah struktur data yang terdiri dari node dan edge. Setiap node mempresentasikan objek atau entitas, sementara edge mempresentasikan hubungan atau relasi antar node-node tersebut. Graph database memungkinkan data untuk disimpan dengan cara lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk data yang bersifat kompleks dan memerlukan banyak relasi. Pengertian Popoto adalah pustaka JavaScript yang dibangun dengan D3 yang dirancang untuk membuat query visual yang interaktif dan dapat disesuaikan untuk basis data grafik Neo4j. Query grafik diterjemahkan ke dalam Cipher dan dijalankan di database. Popoto juga membantu menampilkan dan menyesuaikan hasil. Aplikasi terdiri dari berbagai komponen, masing-masing dapat disertakan secara independen di mana saja dalam aplikasi web. Itu hanya perlu diikat ke ID wadah di halaman HTML. Selanjutnya, visualisasi data Neo4j dan Popoto akan disampaikan oleh Erik Maulana Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang akan kami gunakan. Kami mendapatkan 4 buah data dari Kaggle yang berisi data dari kabupaten, provinsi, kelurahan, dan kecamatan. Jadi untuk node awalnya, untuk inisialisasi node-nya, jadi kalau di bagian tree itu, maka provinsi ini sebagai root, jadi dia tidak ada foreign key-nya. Lalu provinsi itu mempunyai properti ada provinsi ID, yang kedua provinsi name. Lalu di bagian kabupaten ada kabupaten ID, kabupaten name, sama provinsi ID. Provinsi ID tadi merupakan foreign key yang berasal dari tabel provinsi. Lalu selanjutnya di bagian kecamatan kita klik ada kabupaten ID, kecamatan ID, dan kecamatan name. Kabupaten tadi merupakan foreign key yang diambil dari kabupaten tadi. Lalu yang terakhir ada kelurahan yang berisi kecamatan ID, kelurahan ID,
kecamatan ID sama kelurahan name. Yang kecamatan tadi diambil dari not kecamatan. Lalu relasinya ada 3 karena yang provinsi itu merupakan inisialisasinya atau dia itu root-nya. Lalu kita klik kabupaten. Jadi provinsi memiliki sejumlah kabupaten. Di sini contohnya Aceh memiliki 23 kabupaten atau kota. Di sini karena datanya kabupaten semua, jadi makanya kami kasih nama dia itu kabupaten. Lalu selanjutnya ada di bagian kecamatan. Sebuah kabupaten itu memiliki sejumlah kecamatan. Misalnya di bagian Kabupaten Aceh Selatan ada 4 kecamatan. Jadi ini hanya sedikit karena terlimit 25 not. Lalu di yang terakhir di bagian relasi kelurahan, sebuah kecamatan itu memiliki sejumlah kelurahan. Jadi contohnya di sini Kecamatan Simeulue Timur ada 6 kelurahan. Jadi puncaknya itu dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Lalu data yang dari Neo4j ini akan ditampilkan di Popoto. Nah, Popoto itu akan dijelaskan oleh Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konfigurasi dari Popoto. Untuk Popoto sendiri, filenya, foldernya bisa kita download di GitHub. Selanjutnya, sebelum kita memakai Popoto ini, kita perlu menginstal dulu Popotonya dengan cara masuk ke CMD, masuk ke folder dari Popoto itu, kita tambahkan npm spasi install spasi Popoto. Setelah terinstall, dia akan muncul folder yang bernama node modules. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Yang pertama, nih, di sini kita konfigurasi database. Yang pertama ini kita masukkan board localhost 7687. Dari mana kita mendapatkan ini? Kita bisa mencek di sini. Nih, graf DBMS-nya, di sini ada board port. Nah, kita ambil bagian sini. Selanjutnya di sini adalah autentifikasinya, yang mana di sini kita kasih name-nya Neo4j karena ini name default. Selanjutnya itu password. Passwordnya itu sesuai dengan password yang kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya kita merunning drivernya dengan cara Popoto runner driver, yang mana driver ini adalah yang bagian sini, isi dari ini. Selanjutnya kita isi node. Node-nya itu ada node provinsi, yang mana atributnya itu ada provinsi name dengan indeksnya provinsi ID. Selanjutnya ada node kabupaten, yang mana atributnya kita punya kabupaten name dan indeksnya adalah kabupaten ID. Selanjutnya ada node kecamatan dengan atributnya kecamatan name dan indeksnya adalah kecamatan ID. Dan terakhir ada node kelurahan dengan atributnya kelurahan name dan indeksnya adalah kelurahan ID. Setelah semua kita isi, di bagian bawah sini, ini ada popoto.start. Jadi, fungsi popoto.start ini, jika kita mulai Popotonya, dia akan menampilkan posisi pertama, yang mana kita menampilkan node dari provinsi. Kita coba running dulu. Open. Nah, ini dia runningnya node dari provinsi, karena kita tadi kan men-set popoto.startnya itu mulai dari provinsi. Oke, di sini kita coba jalankan, di mana yang ini adalah relasi, yang ada warna di luar dari biru ini adalah relasi, kita tekan. Nah, provinsi itu berelasi ke kabupaten. Nah, di sini ada datanya nih, provinsinya ada 34, yang mana kabupatennya ada 514. Selanjutnya kita lihat lagi, kabupaten ada relasinya, yaitu kecamatan. Nah, di kecamatan ini ada data sebanyak 7.215. Nah, ternyata kecamatan juga ada relasi nih. Nah, kita tekan lagi. Oke, ternyata di kecamatan itu ada relasi namanya kelurahan. Di mana data dari kelurahan itu sebanyak 80.532. Oke, kita coba ulang lagi. Di sini kita mau ngebaca data. Yang mana di sini kita bisa klik kiri di bagian provinsi. Nah, ini akan banyak muncul data nih. Nah, ada banyak pilihan di mana dia akan tampil setiap itu ada 10 data. 10. Ini 4 kali 3, 34. Di sini kita coba
cek dulu apanya, resultnya. Ada di bawah. Nah, 10 data ini akan muncul di result ini. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Selatan, dan lain-lain. Yang mana di sini ada query-nya untuk mencari match, di mana dia akan mereturn dari not provinsi itu. Selanjutnya di sini juga menjelaskan I'm looking for provinsi. Berarti kita sekarang berada di not provinsi. Di sini kita coba cek Riau terlebih dahulu. Oke. Di sini kita cek Kabupaten Riau. Oh, ternyata Kabupaten Riau ada 12. Nah, di sini kita klik kiri lagi. Nah, di sini ada banyak kabupaten, ada Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu. Sebentar kita ubah teksnya dulu. Oke. Ada Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan lain-lain. Di sini kita coba Kota Pekanbaru. Oke, kita coba lihat dari relasinya. Di sini ada kecamatan. Berarti di sini Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan. Apa saja? Kita klik. Ada Rumbai Pesisir, Rumbai Tampan, dan lain-lain. Nah, ada 12. Kita coba cek di sini Marpoyan Damai. Oke, kita klik. Ternyata di Marpoyan Damai ini memiliki 6 kelurahan, di mana ada Maharatu, Tangerang Barat, Wonorejo, Perhentian Marpoyan, dan lain-lain. Nah, untuk kembalikan dia seperti awal lagi, kita bisa klik kanan di sini. Nah, kembali 34 provinsi. Selanjutnya bagian sini. Ini adalah bagian dari taksonomi atau labelnya. Di sini kita bisa melihat not provinsi, atau not kabupaten, atau not kecamatan, atau kelurahan. Untuk memunculkan ini, kita bisa menggunakan query yang ada di dalam Popoto, yaitu query-nya ini, Popoto taksonomi dengan kelasnya PPT Taxonof. Nah, jika kita memanggil ini, maka dia akan menghasilkan ini. Selanjutnya, di sini ada I'm looking for node-nya. Untuk menampilkan node itu, kita bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya juga untuk menampilkan query ini kita bisa menampilkan dari photograph ini. Selanjutnya ada juga yang bagian match. Match itu kita bisa tampilkan melalui query ini. Untuk result ini ada 34. Dia menampilkan dari ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.